Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Motivatras, jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kali ini saya akan mengingatkan pribadi saya sendiri dan juga sahabat-sahabat semuanya tentang suatu hal yang menarik bisa kita cermati sebagai bahan untuk peningkatan hasanah keilmuan dan wawasan kita, yaitu tentang pentingnya sebuah kolaborasi. Nah, sahabat Motivatras, kita ambil contoh saja ya, yang mudah, sesuatu yang terjadi di luar diri kita yang bisa dijadikan sebagai ibroh bagaimana dahsyatnya sebuah kolaborasi. Kita lihat semut-semut yang menyeberangi ranting-ranting patah begitu ya, antara satu pohon dengan pohon lain atau ranting satu dengan ranting lain, dahan yang satu atau dahan yang lain begitu. Dia rombongannya jumlahnya kan banyak nih sahabatnya, tetapi yang paling depan dia akan berusaha menggapai ujung ranting yang satunya, kemudian semut-semut yang di belakangnya itu akan menyusul, kemudian terus dilakukan begitu tumpang tindih sehingga kelompok yang bagian terdepan itu rela menjadi sebuah jembatan. Kemudian nanti dengan jembatan itu dia perhitungkan kekuatannya supaya bisa dilalui oleh teman-temannya yang ada di barisan belakang. Kemudian mereka satu persatu menyeberangkan anggotanya, ya, menyeberangkan kelompoknya sehingga tuntas. Pada akhirnya dia sendiri pelan-pelan menyusul untuk menyeberang ke ranting yang satunya lagi. Nah, disinilah kita ambil contoh bagaimana sesuatu yang tidak mungkin, ya, kita lihat semut dengan kondisi seperti itu tapi mampu membuat sebuah jembatan. Jembatan itu ia rangkai dengan kaki dan tangannya dengan saling mengaitkan. 1% atau mungkin sepersekian persen dari kekuatannya dipadukan dengan kekuatannya sehingga terbentuklah menjadi sebuah jembatan yang kokoh yang bisa menyeberangkan anggotanya. Inilah bentuk sebuah kolaborasi di dalam sebuah tujuan, yaitu menyeberang. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak contoh terkait kolaborasi. Di dalam permainan olahraga yang paling membutuhkan kolaborasi itu adalah misalnya bulu tangkis ganda, kemudian bola voli, kemudian juga tenis meja yang ganda, atau sepak bola ya, sepak bola yang paling terlihat betul dibutuhkan kerjasama tim. Nah, kerjasama tim itulah yang nanti akan kita bahas bagian dari kolaborasi. Sahabat Motivatras, kita teringat bahwa di dalam sebuah perjuangan, ya, kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa kalahnya pejuang-pejuang kita zaman dahulu adalah melakukan perjuangan secara parsial, secara kedaerahan. Ya, penjajah yang lebih cerdas, yang wawasannya lebih luas, dia hanya mengutus, mengirim pasukan dalam jumlah tertentu saja, maka pejuang-pejuang di nasional itu mudah dipadamkan. Mengapa? Karena terjadinya peperangan melawan mereka itu di waktu yang berbeda, ya, bersifatnya kedaerahan. Ya, di ujung Sumatera melawan, tapi di yang lainnya masih diam. Kemudian pasukan musuh itu datang ke sana, kemudian bisa meredam itu. Pindah ke Jawa, pasukannya ditarik untuk ke Jawa, ya, untuk mengalahkan kita. Nah, disinilah kelemahan kita saat itu, karena mungkin juga belum ada teknologi, belum ada hal-hal yang bisa mendukung kekuatan sebuah informasi begitu, ya, sehingga mudah sekali untuk dikalahkan. Nah, kita bayangkan bagaimana seandainya kalau saat itu perjuangan dilakukan di waktu yang sama dengan kekuatan yang luar biasa, maka saya yakin penjajah saat itu akan bingung dan kelabakan, panik bagaimana cara melawannya, dan dia akan pasti kalah. Seiring dengan waktu, kita pun, bangsa kita yang hebat, yang kokoh atas izin Allah, bisa mengalahkan. Nah, kita sedikit lebih detail tentang makna kolaborasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya, dan kita sadar itu. Pertama, kita sadar itu, menyadari bahwa di dalam diri kita ada kekurangan, ada kelebihan, ya, yang
pasti berbeda dengan kekurangan dan kelebihan orang lain, itu adalah sebuah anugerah, sebuah fitrah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Pertama, kita sadar itu, ya, kita sadar itu. Nah, setelah kita menyadari hal itu, maka bagaimana cara kita bersyukur, mensyukurinya itu? Maka kita petakan dulu apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Ini pertama ya, kita kenali dulu. Sebelum kita melakukan kolaborasi, kita mengenali diri kita dulu. Nah, setelah ketemu mana yang lebih, mana yang kurang dalam diri kita, maka kita coba memperbaiki dulu yang kurang. Yang lebih dipertahankan dan ditingkatkan, yang kurang itu diperbaiki. Itu dulu. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Nanti pada saat kita kolaborasi dengan orang lain, yang dibutuhkan bukan kekurangannya. Dalam kolaborasi yang dibutuhkan adalah kelebihannya. Jadi seakan-akan kita merangkai sebuah kelebihan yang nilai-nilai positif dari puluhan orang yang ada di dalam satu komunitas itu. Ya. Membuat mata rantai saling terhubung satu dengan lainnya. Nah, kita menyumbangkan satu mata rantai kebaikan itu. Maka hasilnya akan dahsyat. Rantai kolaborasi itu isinya adalah kaitan dari hal-hal yang sifatnya positif dari komunitas kita. Dari saya satu, dari Anda satu, dari teman kita satu, terus kita. Nah, yang menarik adalah bahwa setelah kita mampu berkolaborasi, mampu memperbaiki kekurangan dan tahu kelebihannya, maka kita sadari yang kedua, bahwa kelebihan yang kita miliki itu untuk menutup kekurangan orang lain, untuk melapis kekurangan orang lain. Sehingga yang terjadi adalah bahwa apabila di dalam sebuah komunitas kita melihat kekurangan orang lain, maka dengan cepat kita menutupi. Jika kekurangan orang lain itu bisa kita tutupi dengan kelebihan dari diri kita, maka kita harus terpanggil di situ. Kita punya kewajiban untuk menutupi itu. Maka akan berkembang sebuah hal yang menarik. Apabila melihat orang lain dalam kekurangan, sebenarnya dia tidak kurang, sebenarnya tidak minor. Tetapi yang terjadi adalah seseorang itu atau diri kita sedang fokus kepada kelebihan kita. Ya, saya ulang sekali lagi, apabila kita menemui dalam diri orang lain ada kekurangan, sesungguhnya itu bukan kekurangan, sesungguhnya itu bukan sesuatu yang minor, tapi ia sedang fokus kepada kelebihan yang sedang ia kembangkan. Nah, kesadaran yang ketiga tentang ini luar biasa, sehingga tidak ada lagi mindset kita menjatuhkan orang, tidak ada lagi kita memberikan cap, memberikan brand, memberikan julukan-julukan yang negatif kepada orang. Ya, kepada orang, terutama dalam komunitas kita. Menarik kalau kita bicara tentang komunitas itu kan gabungan dari beberapa insan yang memang berbeda. Meminta mereka untuk sama dengan kita itu mustahil. Yang dibangun adalah kesadaran untuk memiliki visi yang sama, misi yang sama, sehingga kita berikan setiap individu dalam komunitas kita itu untuk memfokuskan dirinya, untuk mengeluarkan energinya kepada visi dan misi itu. Sampai sini aja sudah luar biasa, sudah cukup. Tidak perlu disamakan persis, karena kita tidak mungkin sama, karena kita adalah lahir atau berkembang di dalam pribadi yang sangat berbeda. Nah, oleh sebab itu, dengan menyadari beberapa hal di dalam sebuah kolaborasi, maka potensi diri kita keluarkan dengan baik. Dan yang terpenting adalah satu hal, di dalam kolaborasi kita tidak perlu menonjolkan diri, kita tidak perlu nama kita dikenal, tapi yang paling penting adalah komunitas kita. Kalau di pekerjaan jadi kantor kita, kalau di lembaga kita, itu kita angkat yang paling penting, sehingga kita memberikan sumbangan terbaik kepada lembaga kita dimanapun berada. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi hal yang positif, membawa kebaikan dan hasanah untuk saya pribadi, dan saya akan banyak belajar. Semoga Anda semuanya juga melakukannya yang sama. Maka kapan-kapan kita ketemu, kita akan kolaborasi dengan konsep yang sama dengan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam motivator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.